Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Harlan Coben Lazarus tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang psikiatris yang baru kehilangan ayahnya karena bundir. Namun, ia merasa kematian ayahnya dan kematian adiknya 20 tahun yang lalu berhubungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1998. Seorang pria bernama Lazarus baru pulang ke rumah. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari sebuah kamar. Di kamar, ia melihat saudari kembarnya yang bernama Satan yang sudah meninggal. Dengan cepat, Lazarus pergi ke kantor ayahnya untuk memberitahu kalau Satan sudah meninggal. Ayah Lazarus bernama Jonathan dan ia merupakan seorang psikiatris. Maju ke masa sekarang, Lazarus mengikuti jejak ayahnya dan ia sekarang adalah seorang psikiatris. Ia bekerja di sebuah rumah sakit jiwa untuk para kriminal yang tidak dipenjara. Sebelum memasuki ruangan pasien, Lazarus menerima telepon dari ayahnya. Namun karena akan praktek, ia mereject telepon dari ayahnya. Pasien Lazarus kali ini adalah pria bernama Arlo. Arlo adalah seorang pembunuh dan ia sering berkata kalau ia bisa berbicara dengan Tuhan. I asked him whether I could trust you. Did he reply? Arlo mengatakan kalau Tuhan berkata kalau Lazarus palsu dan tidak bisa dipercaya dan akan Tuhan hukum. Setelah sesi dengan Arlo berakhir, Lazarus ditelepon kakaknya yang bernama Jenna. Ia memberitahu kalau ayah mereka telah meninggal. Lazarus melihat Arlo sehingga mengingat perkataannya sebelumnya. Dengan cepat, Lazarus pulang. Karena Satan dan orang tua mereka sudah meninggal, kini Lazarus hanya memiliki kakaknya Jenna. Tak hanya itu, ternyata Jonathan meninggal karena bundir sehingga Lazarus bingung apa yang terjadi. Sebelum bundir, Jonathan membuat sebuah surat yang berisi, "Ini belum berakhir," ditambah gambar sebuah meja dengan 3 kaki. Tentu baik Jenna dan Lazarus tidak mengerti apa maksudnya ini dan mungkin adalah sebuah kode. Tak hanya itu, di mejanya juga ada berita koran yang memberitakan tentang pembunuhan Satan. Di malam hari, Lazarus bertemu sahabatnya yang bernama Seth yang merupakan seorang polisi. Mereka pergi ke pub karena Seth ingin menghibur Lazarus. Di sana, Lazarus bertemu dengan Bella yang merupakan mantannya. Walau mereka mantan, namun hubungan mereka baik-baik saja. Kemudian Lazarus membahas kematian Satan karena di meja ayahnya ia menemukan berita tentang Satan. Lazarus tak memungkiri kalau Satan adalah anak favorit sehingga setelah kematiannya ayahnya perlahan berubah. Namun Lazarus tak pernah menyangka kalau ayahnya akan bundir. Setelah dari bar, Lazarus ke kantor ayahnya tempat ia bundir. Tempatnya sudah steril dan tidak ada bekas bundir, namun barang-barang ayahnya masih ada di sana. Lazarus melanjutkan minum-minum dan beristirahat sejenak. Dr. L, sorry I'm late. No, sorry, I'm his son. Tak lama kemudian, seorang perempuan bernama Cassandra datang. Lazarus bingung karena tidak mengenal Cassandra, namun Cassandra berbicara seolah Lazarus adalah ayahnya. Cassandra adalah pasien ayah Lazarus. Ia menjelaskan kalau ia punya masalah anxiety dan ia juga memiliki pikiran untuk membunuh sehingga ingin berkonsultasi. Setiap kali Cassandra melihat kekasihnya, ia selalu berpikir untuk membunuhnya, namun tentu ia tak melakukannya. Selain itu, belakangan ini Cassandra merasa ada yang mengikutinya sehingga ia mulai waspada dan juga ingin membunuh stalker itu. Cassandra menjadi panik karena kenapa ia memikirkan hal seperti ini. Cassandra? Namun tiba-tiba Cassandra menghilang dan Lazarus sangat kebingungan. Keesokan harinya, Lazarus menemui asisten ayahnya yang bernama Margo. Margo sudah bekerja dengan ayah Lazarus sangat lama dan juga merupakan orang pertama yang menemukan mayat ayah Lazarus. Cassandra, you say? Surname? Lazarus menemui Margo untuk bertanya tentang Cassandra, namun Margo tidak mengingatnya. Lazarus mencari berkas pasien ayahnya yang masih ditulis manual dan berhasil menemukan beberapa nama Cassandra. Ia berhasil menemukannya yang ternyata sesi terakhirnya adalah di tahun 99 setahun setelah Satan dibunuh. Di halaman terakhir ditulis kasus telah ditutup di tahun 99. Di sana ada alamatnya sehingga Lazarus pergi ke apartemen Cassandra.
Namun saat sampai ke unitnya, ternyata Cassandra sudah tidak tinggal di sini karena ia meninggal di tahun 99. I'm sorry, but she's dead. Tentu Lazarus bingung karena kemarin ia baru bertemu Cassandra. Penghuni baru berkata ia membeli apartemen Cassandra sangat murah karena bekas pembunuhan, namun barang-barangnya masih ada di loteng. Kemudian Lazarus mencari Cassandra di internet. Ia menemukan berita tentang kematian Cassandra yang diduga dibunuh oleh kekasihnya namun tak pernah ditemukan. Lazarus ingat Cassandra berkata kalau ada orang yang menguntitnya sehingga Lazarus pikir mungkin ini adalah pembunuhnya. Keesokan harinya, pemeriksaan ayah Lazarus selesai dan sudah siap dikuburkan. Ayah Lazarus dikuburkan di samping makam Satan. Banyak teman Lazarus yang datang, namun ada pria bernama Sam yang melihat pemakaman dari kejauhan. Saat di rumah, Lazarus membahas kasus pembunuhan Cassandra bersama Seth. Pembunuhan Satan dan Cassandra hanya berselang setahun di lokasi yang relatif dekat. Pembunuhnya tak pernah ditemukan sehingga mungkin dilakukan oleh orang yang sama. Seth pikir Lazarus sedang di mode destruktif karena belum menerima kematian ayahnya. Di sana juga ada polisi senior bernama Ellison yang juga mengenal ayah Lazarus menemuinya. Karena ingin menghibur Lazarus, Seth bersedia mencarikannya berkas kasus Cassandra. Di malam hari, Lazarus jalan kaki hingga sampai di depan rumah Sam. Ternyata Sam adalah tersangka pertama pembunuh Satan namun tak terbukti sehingga dibebaskan. Keesokan harinya, Lazarus memberitahu Jenna kalau semalam tanpa sadar ia ke rumah Sam. Jenna menyarankan Lazarus untuk mengabaikan Sam karena tidak ada bukti kalau Sam adalah pembunuh Satan. Di malam hari, Lazarus melihat orang yang mencurigakan sehingga menemuinya. Ternyata anak ini bernama Aiden dan merupakan anak Bella mantan Lazarus. Aiden di sini untuk melihat seperti apa Lazarus ini. Kemudian Lazarus mengantar Aiden pulang ke rumah Bella dan suaminya. Setelah mengantar Aiden, Lazarus tak langsung pulang. Ia pergi ke bar karena Seth memberikan berkas kasus Cassandra yang belum terpecahkan. Tersangka utama pembunuhan Cassandra adalah kekasihnya namun tak pernah ditemukan. Setelah dari bar, Lazarus berencana pulang namun ia merasa ada yang mengikutinya. Pertama, ia menyimpan berkas Cassandra di mobilnya namun tak memasukinya dan lanjut berjalan. You following me? Oi! Lazarus menjebak orang yang mengikutinya kemudian mereka kejar-kejaran. Lazarus terus mengejarnya hingga ke pemakaman. Di sana, ia kehilangan jejak namun ia melihat makam Satan yang penuh bunga dan lampu. Sepertinya tujuan penguntit Lazarus adalah untuk menunjukkan kondisi makam Satan. Kemudian Lazarus kembali ke kantor ayahnya. Kali ini Lazarus bisa melihat ayahnya sendiri yang berkata kalau ia sudah bertemu Cassandra. Kedepannya akan lebih banyak korban pembunuhan sepertinya dan Cassandra. Keesokan harinya, Lazarus berbicara dengan Jenna. Lazarus sudah membaca banyak tulisan ayahnya dan merasa ada yang aneh dari surat yang ditinggalkan ayah mereka. Di kata "It's not over", huruf I-nya tidak ditulis dengan huruf kapital. Jonathan selalu menggunakan huruf kapital di awal kalimat sehingga Lazarus pikir kalau ini adalah halaman kedua dari surat dan halaman pertamanya harus dicari. Jenna menjawab kalau polisi hanya menemukan satu halaman surat. Namun masalahnya, orang pertama yang menemukannya adalah Margo, jadi bisa saja Margo menyembunyikan halaman pertamanya. Jenna pikir kalau Lazarus parno dan sedang dalam mode destruktif sehingga mencari-cari masalah. Waktu berlalu saat sedang dalam perjalanan, Lazarus melihat Aiden yang sedang dibully. Merasa kasihan, Lazarus membelanya apalagi mereka mainnya keroyokan. Lazarus menawari Aiden tumpangan pulang namun ia menolaknya dan ingin berjalan kaki. Tanpa mereka sadari, lagi-lagi Sam memperhatikan mereka seolah ia sedang menguntit Lazarus. Kemudian Lazarus menemui Seth untuk membicarakan kematian ayahnya yang ia pikir tak masuk akal. Ayahnya bahkan tidak memiliki pistol, lalu dari mana pistol itu? Seth menjawab kalau pistol yang digunakan adalah pistol rakitan yang tidak bisa dilacak. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda kalau ini bukan bundir. Seth pikir Lazarus masih dalam masa berkabung karena ia mencari koneksi antara kematian Cassandra, Satan, dan ayahnya yang terpaut 20 tahun lebih. Kemudian Lazarus kembali memeriksa berkas Cassandra dan mulai mempelajarinya secara rinci. Ia kembali ke kantor ayahnya karena disinilah ia pertama kali bertemu dengan bayangan Cassandra. Lazarus ingin kembali bertemu dengan Cassandra sehingga ia mengulangi momen sebelumnya yaitu tidur setelah minum alkohol namun tak ada yang terjadi. Namun saat pergi ke ruangan lain, Lazarus mendengar suara di kantor ayahnya.
Saat ia ke sana, ia bertemu dengan Cassandra dan kekasihnya yang bernama Neil. Ini adalah sesi saat Cassandra dan Neil berkonsultasi dengan ayah Lazarus. Lazarus sudah tidak bingung lagi karena sekarang justru ini yang ia inginkan. Mereka ke sini adalah ide Cassandra yang ingin membicarakan hubungan mereka. Neil menjelaskan kalau ia sangat mencintai Cassandra, namun terkadang Cassandra menjadi seperti ibunya. Ibu Cassandra adalah seorang prostitut sehingga Cassandra tumbuh dan berpikir itu adalah hal normal. Lazarus menilai kalau Neil adalah orang yang suka mengontrol dan karena itulah ia tidak suka jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Neil bercerita kalau ia ingin ke India karena hidup di sana murah dan tidak akan ada yang memperdulikannya. Namun ia tidak bisa meninggalkan Cassandra karena Cassandra akan menjadi seperti ibunya jika ditinggalkan. Cassandra marah sehingga ia memukul Neil dengan sebuah patung dan mengagetkan Lazarus sampai semua bayangan itu menghilang. Neil mencari patung yang Cassandra gunakan, namun patung itu sudah tidak ada di kantor ayahnya. Ia pulang dan mencarinya di rumah namun juga tidak bisa menemukannya dimanapun. Ia ingat perkataan penghuni apartemen Cassandra kalau barang-barang Cassandra masih ada di loteng. Dengan cepat, Lazarus ke apartemen lama Cassandra. Lazarus ingin memeriksa barang-barang Cassandra walau awalnya ia dicurigai namun ia diizinkan. Di sana ia menemukan patung yang Cassandra gunakan untuk membunuh Neil. Kemudian mereka ke loteng yang dijadikan gudang. Lazarus sudah menemukan alat pembunuhan namun ia masih ingin memeriksa barang-barang Cassandra. Loteng ini kecil karena ternyata Cassandra membuat sebuah ruangan tertutup di sana. Lazarus mengintip dan bisa melihat ada sesuatu di sana. Ia dan pemilik apartemen menghancurkan tembok dan yang mereka temukan adalah seorang mayat. Mayat itu memakai kalung yang sama dengan yang Neil pakai sehingga ia pikir kalau mayat ini adalah Neil. Karena ingat walau Neil diduga membunuh Cassandra namun ia tak pernah ditemukan. Tentunya polisi diberitahu untuk melakukan investigasi. Namun tentu pertanyaan dari sudut pandang polisi adalah bagaimana Lazarus tahu semua ini. Allison menemui Lazarus dan bertanya apa yang ia lakukan. Lazarus menjawab ia sedang memeriksa berkas ayahnya dan menemukan Cassandra. Lazarus memiliki teori jika Neil sudah meninggal artinya bukan Neil yang membunuh Cassandra. Kemudian Seth juga bertanya karena tentunya ia juga penasaran. Ingat yang memberi berkas Cassandra adalah Seth sehingga ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lazarus memberitahu kalau ia berbicara dengan ayahnya dan juga Cassandra. Lazarus bukan melihat hantu namun ia melihat ingatan yang pernah ayahnya lakukan di ruangan itu. Tentunya Seth tidak bisa mempercayainya dengan mudah namun memang itu yang terjadi. Lazarus membawa Seth ke kantor ayahnya, mereka adegan bagaimana Cassandra membunuh Neil. Seth masih sulit mempercayainya, bahkan Lazarus pun bingung karena kesulitan membedakan kenyataan dan bukan. Kemudian mereka bersantai dengan harapan ingatan itu kembali namun tak ada apapun yang terjadi. Hal ini membuat Seth semakin meragukan Lazarus kemudian pergi ke toilet. Saat Lazarus sendirian, ia tertidur sejenak dan saat terbangun ia melihat ayahnya di sana. Saat Lazarus melihat pasien ayahnya, itu adalah sebuah ingatan atas apa yang pernah terjadi. Namun saat ia bertemu ayahnya, ini adalah sesuatu yang berbeda. Lazarus berkata kalau ia melihat Cassandra membunuh Neil di sini, namun ayahnya terkejut karena ia tidak mengetahuinya. Ayahnya tahu kalau Lazarus merindukannya, namun kematian adalah akhirnya. Ayahnya pikir Lazarus sangat merindukan ayahnya sampai memanifestasikannya. Lazarus bertanya siapa yang membunuh ayahnya, namun ia menjawab tidak tahu. Lazarus bertanya lagi tentang maksud dari surat yang ia tinggalkan. Laz, you okay? Sebelum ayahnya menjawab, Seth muncul dan ayah Lazarus menghilang. Seth bertanya dengan siapa Lazarus bicara, namun Lazarus mengajaknya pulang. Keesokan harinya, saat Lazarus melamun, ia terus memikirkan maksud dari tulisan "It's not over" dari surat ayahnya. Apa ada hubungannya dengan kematian Sutton dan ia ingat di hari pembunuhan Sutton, Lazarus melihat Sam yang mencurigakan. Karena penasaran, Lazarus memutuskan pergi ke rumah Sam namun tak ada yang menjawabnya. Pintunya tak dikunci sehingga ia masuk walau tak diundang. Sam tinggal sendirian dan sekarang Lazarus tidak bisa menemukan siapapun di sini. Saat memeriksa, ia menemukan banyak boneka dan Lazarus mengenali salah satu boneka anjing yang merupakan milik Sutton.
Di saat yang sama, Sam muncul dan membuat Lazarus terkejut. Walau Lazarus masuk tanpa diundang, namun Sam tidak marah dan malah memberinya minum. Sam adalah tersangka utama pembunuh Satan namun tak pernah terbukti. Lazarus meminta maaf karena pernah menuduhnya, namun Sam memakluminya karena Lazarus bukan satu-satunya. Lazarus bertanya tentang boneka anjing milik Satan. Sam menjelaskan dulu ia membantu Satan mencari anjingnya yang hilang dan berhasil menemukannya. Sebagai ucapan terima kasih, Satan memberikan boneka anjing itu. Lazarus bertanya di hari Satan dibunuh kenapa Sam berada di sekitar apartemennya. Sam menjawab ia menyukai seseorang di apartemen dan menunggunya keluar. Ia dengar wanita itu akan keluar sehingga Sam membuat masalah di mobilnya agar bisa membantu, namun rencananya gagal. Namun tak hanya itu, Sam memberitahu kalau ia melihat Satan menaiki mobil kekasihnya dan mereka bertengkar. Hal ini membuat kekasih Satan menjadi orang terakhir yang melihat Satan hidup. Sebelum pulang, Lazarus ingin mengambil kembali boneka anjing Satan. Kemudian Lazarus kembali ke kantor ayahnya. Ia melihat bayangan seseorang dan saat memeriksanya ternyata itu adalah Satan sedang membaca buku berwarna kuning. Lazarus sangat merindukan Satan karena ingat Lazarus dan Satan adalah kembar. Namun ini adalah ingatan ayah Lazarus sehingga Satan memanggil Lazarus sebagai ayahnya. I'm gonna break up with Billy. Satan memberitahu kalau ia akan putus dengan kekasihnya Billy. Sepertinya itulah kenapa Sam melihat Satan dan Billy bertengkar di mobil. Kemudian Satan menunjukkan gaunnya. Lazarus sadar kalau malam ini adalah prom night yang merupakan malam Satan dibunuh. Lazarus ingin menghentikan Satan ke prom, namun tentu ia tidak bisa melakukannya karena ini adalah ingatan atas apa yang telah terjadi. Karena sepertinya Billy berhubungan dengan kematian Satan, Lazarus memutuskan menemuinya. Pria ini bernama Billy yang merupakan mantan terakhir Satan dan juga merupakan anak Margo. Saat ini Billy memiliki sebuah perusahaan pembuat komik karena Billy orangnya memang artistik. Billy meminta maaf karena tidak menyapa Lazarus di pemakaman ayahnya karena Billy baru pulang berlibur dari Karibian. Lazarus dan Billy adalah teman dari remaja, apalagi ibu Billy, Margo, adalah asisten ayah Lazarus selama bertahun-tahun. Lazarus langsung bertanya apa hubungannya dengan Satan baik-baik saja. Billy berkata hubungannya baik-baik saja, padahal sebelumnya Satan berkata kalau ia akan memutuskan Billy. Lazarus memberitahu kalau Sam berkata ia melihat Billy dan Satan bertengkar di malam Satan dibunuh. Mendengar ini Billy menjadi defensif dan berkata kenapa Lazarus mempercayai Sam. Billy pikir kalau justru Sam lah yang membunuh Satan walau tidak ada buktinya. Ternyata dulu Sam juga memberitahu polisi kalau ia melihat Satan dan Billy bertengkar, namun Billy membantahnya. Tak mendapatkan apapun, Lazarus pergi karena tak bisa terus menekan Billy. Saat Billy sendirian, ia menggambar meja dengan 3 kaki seperti yang digambarkan di surat kematian ayah Lazarus. Kemudian Lazarus pergi makan siang bersama Seth. Seth menunjukkan sebuah berkas yang menunjukkan kalau dari kuku jari ayah Lazarus ditemukan residu tembakan. Hal ini menunjukkan kalau ayah Lazarus yang menembak sendiri pistol itu yang meningkatkan kemungkinan kalau ini memang bundir. Lazarus masih tidak mau mempercayainya dan memberitahu Seth kalau hari ini ia bertemu dengan Satan. Seth masih tidak mempercayai Lazarus dan ia pikir Lazarus sedang menyiksa diri. Namun Lazarus yakin ia melihat penglihatan ini karena suatu alasan. Ia pikir mungkin yang membunuh Satan, Cassandra, dan ayahnya adalah orang yang sama. Itulah kenapa Lazarus menolak menerima kalau ayahnya bundir. Di malam hari, Lazarus kembali ke kantor ayahnya. Kali ini, ia membawa lampu senter UV untuk mencari petunjuk yang tak kasat mata. Dari sebuah patung, ia melihat pecikan cairan yang mungkin adalah darah ayahnya. Tak lama kemudian, seseorang datang. Pria ini bernama Harry dan kali ini Lazarus sudah tak kaget lagi. Lazarus melihat ada banyak luka sayatan di tangan Harry yang sepertinya ia mengalami masalah mental. Harry memberitahu kalau ia sudah memberanikan diri melapor polisi. Ternyata saat kecil Harry adalah korban pelecehan seorang pendeta. Karena Harry sudah melaporkannya, kini ia menjadi takut kalau keselamatannya terancam. Seperti sebelumnya, Harry tiba-tiba menghilang. Kemudian Lazarus mencari berkas Harry dan menemukan tulisan kalau ia sudah meninggal dibunuh oleh pendeta yang ia tuduh. Di saat yang sama, ayahnya juga muncul. Lazarus bertanya kenapa ayahnya menyarankan Harry untuk melaporkan abusernya tanpa mengamankannya. Jonathan menjawab kalau Harry mengalami trauma berat dari masa kecilnya dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengambil resiko. Lazarus pikir kalau pola pikir ayahnya salah. Apalagi sebelumnya Jonathan juga menyarankan Cassandra untuk melawan dan akhirnya Cassandra malah membunuh Neil.
Lazarus tahu kalau yang membantu memindahkan tubuh Neil dari sini ke rumah Cassandra adalah Jonathan. Jonathan mengakuinya karena ia tak punya pilihan lain. Jika ia melapor polisi, Cassandra akan dipenjara dan kondisi kesehatannya akan turun drastis. Lazarus pikir setelah Sutton meninggal, Jonathan berubah. Alasan kenapa Lazarus menjadi psikiatris seperti ayahnya adalah agar ia bisa lebih baik darinya. Dari berkas Harry, Lazarus melihat koran yang menunjukkan pendeta yang membunuhnya dan ia merasa tak asing. Keesokan harinya, ia ke rumah sakit jiwa tempatnya bekerja. Ternyata pendeta itu adalah salah satu pasien di sini. Suatu hari, ia membuat video pengakuan kalau ia memang pernah melecehkan banyak anak. Namun ia membantah telah membunuh Harry kemudian bundir. Menjadi pedo adalah kejahatan yang lebih bejat daripada menjadi pembunuh. Pendeta itu mengakui perbuatannya namun membantah telah membunuh Harry. Rekan Lazarus memberitahu kalau pendeta itu pernah bicara dengan Lazarus beberapa kali namun Lazarus tak mengingatnya. Is it still stained? The place where the priest fell. Saat akan pulang, Lazarus kembali bertemu dengan Arlo, pasien rumah sakit yang kita lihat di awal series. Arlo berkata ia mengenalkan pendeta tadi dan menggambarkannya sebagai orang baik yang juga jahat. Karena kita manusia, kita memiliki sisi baik dan juga jahat dan itu wajar. Di tempat lain, Seth menemui Jenna karena khawatir dengan kondisi Lazarus. Seth memberitahu Jenna kalau Lazarus sering berhayal dan melihat hantu di kantor ayahnya. Seth pikir kalau Lazarus sedang dalam kondisi self-harm. Namun yang mengganggu Jenna adalah Lazarus tak pernah membicarakan masalah ini padanya. Waktu berlalu, Lazarus pulang dan di rumah ada Jenna dan Margo. Ingat, Margo adalah ibu Billy. Namun saat Lazarus berkata ia dan Billy membicarakan pembunuhan Sutton, hal ini membuat Jenna terkejut dan panik. Margo menyarankan Lazarus untuk move on meninggalkan masa lalu. Lazarus tak peduli, bahkan ia bertanya apa Margo menyembunyikan halaman pertama surat ayahnya. Margo tak ingin menjawabnya sehingga ia pergi dengan anjingnya. Jenna bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lazarus menjelaskan kalau ia bisa melihat ayah mereka dan juga ingatannya. Tentunya ia juga tidak tahu kenapa, namun semuanya terjadi karena alasan. Yang membingungkan Lazarus adalah Sutton berkata kalau ia akan memutuskan Billy, namun Billy berkata kalau hubungan mereka baik-baik saja. Di saat yang sama, seseorang mengetuk pintu. Saat diperiksa, ternyata itu adalah Aiden. Aiden dipukuli oleh pembulinya. Alasannya ia kesini adalah karena jika ia pulang, ibunya akan membuat ini masalah besar. Lazarus ingin mengantar Aiden pulang, namun ia menolaknya. Kemudian Lazarus dan Jenna ke kantor ayahnya. Jenna juga ingin merasakan apa yang Lazarus alami namun tak ada apapun yang terjadi. Karena tak ada yang terjadi, Jenna memilih pergi sementara Lazarus masih stay. Tak lama kemudian seorang perempuan bernama Laura datang. Seperti biasa, Laura menganggap Lazarus sebagai ayahnya. Ternyata Laura sendiri adalah seorang psikiatris dan kesini untuk berkonsultasi. Alasan Laura kesini karena terapis langganannya pensiun. Laura yang juga psikiatris sering mendengarkan masalah pasiennya yang perlahan melahapnya. Itulah kenapa ia menemui psikiatris lain agar ia bisa mendengar pendapat dari orang lain. What happened to you, Laura Maynard? Sejauh ini, setiap orang yang Lazarus temui dibunuh. Ia mencari berkas Laura untuk tahu apa yang terjadi padanya, namun yang Lazarus temukan adalah buku kuning yang Sutton baca sebelumnya. Di sampul buku itu ada gambar meja dengan 3 kaki seperti yang digambarkan di surat kematian ayahnya. Isi buku ini adalah banyak gambar Sutton dan orang yang memiliki bakat menggambar adalah Billy. Kemudian Lazarus menunjukkan buku ini pada Billy dan bertanya apa maksud gambar meja 3 kaki ini. Billy menjelaskan kalau itu bukan meja melainkan sebuah dolmen yang biasanya dibuat dari batu. Ternyata Billy pernah melakukan terapi dengan Jonathan. Mereka membicarakan mitologi dan ada yang menyebutkan kalau dolmen adalah sebuah portal ke kehidupan selanjutnya. Alasan Billy menggambarnya di sampul buku karena Sutton menyukainya. Namun Billy tidak tahu kenapa gambar dolmen ada di surat ayah Lazarus. Billy mengaku kalau sebelumnya ia berbohong dan ia tahu kalau Sutton akan memutuskannya. Billy tidak bisa menghentikannya sehingga ia ingin menyakiti Sutton. Ternyata saat di prom untuk membuat Sutton marah, Billy mencium seseorang dan ternyata orang itu adalah Jenna. Kemudian Lazarus pulang menemui Jenna. Ternyata dulu Jenna berkata kalau ia masih di prom saat Sutton dibunuh. Lazarus ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jenna mengaku saat di prom ia mabuk dan tanpa sengaja mencium Billy karena tak bisa mengontrol diri.
Masalahnya, Jenna tidak ingat apapun karena ingatan terakhirnya ia terbangun saat Lazarus berteriak saat menemukan mayat Sutton. Lazarus tidak pernah tahu kalau Jenna ternyata di rumah saat Sutton dibunuh. Jenna berkata ia tidak melihat atau mendengar apapun. Kemudian Lazarus bertemu dengan Seth di bar. Lazarus sangat marah karena Jenna baru mengakui ini. Selama ini Lazarus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengikuti Sutton pulang lebih awal dari prom. Namun saat di sana ia melihat Laura dan kali ini Seth juga bisa melihatnya. Lazarus penasaran karena ini artinya Laura akan menjadi orang pertama yang ia temui di kantor ayahnya yang ternyata masih hidup. Lazarus memberanikan diri untuk menyapanya, namun tentunya Laura tidak mengenal Lazarus. Lazarus mengenalkan diri kalau ia anak Jonathan. Kemudian mereka menghabiskan malam berbicara karena lumayan nyambung. Waktu berlalu, Lazarus pulang ke kantor ayahnya dalam keadaan lumayan mabuk sehingga ia ingin langsung tidur. Keesokan harinya saat terbangun ia melihat Margot saat masih muda yang artinya ini adalah ingatan ayahnya. Dari daftar pasien menunjukkan hari ini adalah seminggu sebelum Sutton dibunuh. Margot ingin membicarakan tentang Billy yang butuh bantuan profesional. Margot ingin meminta maaf atas kelakuan Billy yang sering berkeliaran di kantor. I won't let anyone get hurt, Dr. L. I promise. Margot bersumpah kalau ia tidak akan membiarkan Billy menyakiti siapapun kemudian menghilang. Karena penasaran, Lazarus menelepon Margot namun tidak diangkat. Ia ke rumahnya pun tak ada yang menjawabnya. Ingat, sejauh ini selain Laura, orang yang Lazarus lihat di ingatan ayahnya sudah meninggal sehingga Lazarus khawatir. Lazarus memutuskan memecahkan kaca pintu agar bisa masuk. Ia memanggil Margot namun tak ada yang menjawabnya. Ia terus waspada karena mendengar suara. Namun saat memeriksanya, yang ia temukan hanyalah seekor kucing. Namun saat akan keluar, ia bertemu dengan Aiden yang melihat Lazarus masuk sehingga ia juga masuk. Lazarus khawatir sehingga ia mengirim pesan suara pada Seth memberitahu untuk mencari Margot karena ada kemungkinan ia sudah meninggal. Neil sedang tak memegang ponselnya karena sekarang ia sedang mengawasi investigasi mayat yang ditemukan di rumah Cassandra. Dari tengkoraknya yang retak menunjukkan ia meninggal karena pukulan benda tumpul di kepala seperti apa yang Cassandra lakukan pada Neil. Setelah investigasi, Seth baru mendengar pesan suara Lazarus. Tak lama kemudian Lazarus menemuinya dan Allison juga ingin berbicara dengannya. Lazarus memberitahu Allison kalau ia pikir Billy yang membunuh ayahnya, Sutton dan Cassandra. Tentu Lazarus tidak memiliki bukti apapun dan sulit meyakinkan Allison. Namun Lazarus juga berkata ia mengkhawatirkan Margot karena tidak bisa dihubungi. Kemudian Seth menemui Lazarus kalau polisi sedang memeriksa CCTV dan jika Margot masih belum ditemukan, tim pencarian akan dibentuk besok. Lazarus harus mengerti semua ini dari sudut pandang Seth. Lazarus berhasil menemukan mayat dari pembunuhan 20 tahun yang lalu. Namun sekarang Lazarus memprediksi kematian Margot. Jika Margot benar-benar ditemukan meninggal, maka tentunya Lazarus akan dicurigai. Di sore hari, dari CCTV terekam Margot memasuki taman diikuti Sam dan tak pernah terlihat lagi. Kepolisian langsung membentuk tim pencarian dan Lazarus juga ingin mencarinya. Saat malam tiba, Lazarus masih mencari Margot walau sendirian. Lazarus berhasil menemukan anjing Margot sendirian. Tak hanya itu, ia melihat Billy dan teman-temannya membawa tongkat. Mereka mendekati Lazarus, namun ternyata yang diincar Billy adalah Sam yang juga ada di sana. Margot terakhir terlihat bersama Sam sehingga Billy mencurigainya. Lazarus mencoba menghentikan mereka, namun Billy memukulnya hingga jatuh ke bawah. Saat di sana, tanpa sengaja Lazarus menemukan mayat Margot. Mayat Margot dievakuasi dan tentunya Billy ditangkap karena pencobaan pembunuhan pada Sam. Lazarus bertanya apa keadaan Sam baik-baik saja. Sam menjelaskan awalnya ia tidak berencana mencari Margot karena ia sedang ingin memancing. Namun saat mendengar di radio, ia memutuskan untuk ikut mencari. Saat akan pulang, Aiden menemui Lazarus di mobilnya. You're my dad. Aiden memberitahu kalau ternyata Lazarus adalah ayah kandungnya. Ternyata alasan selama ini Aiden mengikuti Lazarus adalah untuk mencuri DNA agar bisa melakukan tes DNA dan hasilnya positif. Lazarus sangat terkejut apalagi Bella tidak pernah memberitahunya. Jika Lazarus tahu kalau Aiden adalah anaknya, mungkin ia dan Bella akan tetap bersama. Kemudian Lazarus mengantar Aiden pulang ke rumah Bella. Lazarus tak langsung pulang dan pergi ke rumah Laura. Lazarus merasa ia memiliki koneksi dengan Laura sehingga ia ingin mengenal Laura lebih jauh.
Laura memberinya kartu namanya sehingga kedepannya Lazarus bisa menghubunginya lewat telepon. Kemudian Lazarus dipanggil ke kantor polisi. Allison memberitahu kalau Margot dibunuh dengan cara ditusuk di dadanya. Tubuhnya tak dipindahkan yang artinya ia dibunuh di taman. Tentu Allison mencurigai Lazarus yang mengetahui kematian Margot lebih awal. Lazarus menjelaskan Billy berkata ia sedang di Karabian saat ayah Lazarus bundir, namun Lazarus pikir Billy berbohong. Allison mengiyakannya karena saat itu Billy sedang rehab dan memiliki alibi kuat kalau ia memang tidak membunuh ayah Lazarus. Bagi Allison, justru orang yang paling mencurigakan adalah Lazarus. Lazarus tidak takut dan menantang Allison untuk melakukan tes DNA apakah ia membunuh para korban. Allison menjawab kalau ia tahu Lazarus tidak membunuh Margot karena selama ini Allison mengikutinya. Setelah berbicara dengan Allison, Lazarus menemui Chef. Chef memberitahu orang yang merekomendasikan Billy rehab adalah ayah Lazarus. Ternyata alasan kenapa Billy sering berkeliaran di kantor ayah Lazarus adalah karena ia sering mencuri obat-obatan di sana. Lazarus memberitahu Jenna dan berpikir kalau Billy memberi minuman berobat pada Jenna dan itulah kenapa ia tidak mengingat apapun malam itu. Lazarus ingin menenangkan Jenna kalau ia mencium Billy bukan karena keinginannya namun karena pengaruh obat. Untuk menghibur diri, mereka melihat rekaman lama mereka. Ini adalah rekaman di hari sebelum prom. Lazarus menyadari ada boneka anjing yang Sam bilang Sutton berikan padanya saat kecil. Artinya Sam berbohong dan ia ke kamar Sutton di hari Sutton dibunuh. Tahu kalau Sam berbohong, Lazarus ingin langsung melabraknya namun Jenna menghentikannya. Jenna ingin Lazarus tenang. Lazarus sangat mencurigai Sam sehingga berpikir kalau ia yang membunuh Sutton dan Margot. Lazarus tahu Sam sedang di rumah sakit dan ingin langsung ke sana. Jenna pikir ini ide buruk karena Lazarus tidak memiliki bukti apapun sehingga harusnya ia melapor polisi lebih dulu. Tak lama kemudian Seth datang. Lazarus memberitahu kalau Sam berkata boneka ini diberi Sutton saat masih kecil. Namun dari video di hari pembunuhan Sutton, boneka itu masih di kamar Sutton. Artinya Sam ke kamar Sutton di hari pembunuhan Sutton. Seth dan seorang polisi memeriksa Sam di rumah sakit namun tak bisa ditemukan. Kemudian Lazarus dan Jenna dibawa ke kantor polisi. Lazarus tidak puas karena Sam belum ditemukan. Kini Sam pikir Billy membunuh Sutton, Cassandra, Harry, Margot, dan ayahnya. Allison baru mendengar nama Harry sehingga Lazarus menjelaskan kalau Harry adalah korban abuse pendeta. Allison menjelaskan kalau Lazarus tidak memiliki bukti kuat. Satu-satunya buktinya adalah Sam berbohong tentang boneka ini. Namun jika hanya menggunakan boneka ini, Sam bisa saja membantah kalau boneka ini pernah di rumahnya dan Lazarus tidak bisa membuktikannya. Di saat yang sama, kepolisian sudah mendapatkan surat perintah sehingga rumah Sam digeledah. Sayangnya mereka juga tidak bisa menemukan Sam di sana. Lazarus marah karena polisi menunggu surat perintah untuk mencari Sam sehingga ia keburu kabur. Bingung harus bagaimana, Lazarus kembali ke kantor ayahnya untuk mencari petunjuk. Namun kali ini yang ia lihat adalah dirinya sendiri beberapa saat setelah Sutton dibunuh. Lazarus sangat terguncang dengan kematian Sutton dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia melihat Sutton pergi dari pesta lebih cepat namun ia memilih tetap di sana. Kemudian Lazarus muda menghilang dan kini Lazarus bisa melihat ayahnya. Lazarus bertanya kenapa ayahnya membiarkannya menyalahkan dirinya sendiri. Yang Jonathan perlu katakan hanyalah itu bukan salahmu. Jonathan berkata kalau ia tidak pernah menyalahkan Lazarus atas kematian Sutton. Jonathan mengakui kalau ia sangat menyayangi Sutton dan melihat anaknya lebih dulu meninggal benar-benar membuatnya hancur. Kemudian Lazarus pulang ke rumah. Di sana ia bertemu Jenna dan Bella yang sedang mencari Aiden. Sebelumnya Lazarus bertemu Aiden dan sudah mengantarnya pulang namun ternyata Aiden tak pernah masuk ke rumah. Lazarus memberitahu kalau Aiden melakukan tes DNA dan memberitahu kalau Lazarus adalah ayah biologis Aiden. Bella juga tidak pernah mengetahui ini namun itulah kenyataannya. Tak lama kemudian Seth datang. Seth menunjukkan rekaman CCTV Sam yang mengendarai mobil keluar kota. It's the same jacket Aiden was wearing last night. Let me see. Dari rekaman CCTV, Sam pergi dengan seseorang dan Lazarus mengenali jaket itu adalah milik Aiden. Kemudian Lazarus mengantar Bella pulang karena untuk sekarang tak ada yang bisa ia lakukan. Saat sendirian di mobil, ia ingat Sam pernah berkata ia ingin pergi memancing. Lazarus pikir mungkin Sam di sana sehingga ia pergi ke danau. Waktu berlalu, ia sampai di spot mancing dan berputar-putar mencari di mana Sam memancing. Ia menemukan sebuah mobil sehingga memeriksanya. Sebelum pergi, ia mengirim lokasi di mana ia berada pada Seth. Lazarus berhasil menemukan Sam dan Aiden yang sedang memancing.
Lazarus meminta Aidan menunggu di mobil, namun Aidan berkata kalau ia hanya memancing. Sam berkata kalau ia tidak melakukan apa-apa. Lazarus menunjukkan boneka Satan yang Sam ambil dari kamar Satan. Kini Sam juga meminta Aidan menunggu di mobil. Tanpa tunggu, Lazarus langsung memukul Sam. Lazarus menuduh Sam membunuh Satan, namun ia masih membantahnya. Sam menjelaskan kalau malam itu ia memasuki rumah mereka karena kuncinya ditaruh di bawah keset. Sam menyukai Satan dan ia suka menghabiskan waktu di kamar Satan. Masalahnya, Satan pulang lebih cepat dari pesta sehingga memergoki Sam. Sam berkata kalau Satan mengajaknya in the Hoy, namun aslinya justru Sam ingin meruda paksa Satan. Saat Satan melawan, Sam membenturkan kepala Satan ke frame kasur sehingga meninggal. Sam melawan dan berhasil memojokkan Lazarus. Namun untungnya Aidan masih ada di sana dan berhasil membantu Lazarus. Lazarus balik memukuli Sam dan menenggelamkannya. Namun ia bukan seorang pembunuh sehingga Lazarus membiarkan Sam tetap hidup. Tak lama kemudian polisi datang dan tentunya Lazarus ingin Sam diurus sesuai hukum yang berlaku. Kini sudah dipastikan kalau Sam adalah pembunuh Satan. Keesokan harinya, Allison memberitahu kalau di hari kematian Jonathan, Sam sedang berada di luar kota dan bisa membuktikannya. Sam mengaku adalah orang yang membunuh Satan, namun kematian ayah Lazarus masihlah bundir. Kemudian Lazarus kembali ke kantor ayahnya entah yang keberapa kalinya. Ia ingin petunjuk, namun kali ini yang datang adalah seorang perempuan bernama Imogen yang tiba-tiba menciumnya. Lazarus merasa mengenal Imogen dan ternyata ia adalah korban pembunuhan Arlo, orang yang ditahan di rumah sakit jiwa. Tiba-tiba Arlo muncul dan menyerangnya. Mereka bertarung dan ternyata Arlo adalah pasien Jonathan. Lazarus berhasil membebaskan diri dan mengunci Arlo di ruang kerjanya. Kemudian ia menelepon RSJ untuk meminta perawat memastikan keadaan Arlo dan ternyata Arlo masih hidup. Di tempat lain ternyata sesuai dugaan Lazarus, ayahnya menulis 1 lembar lagi surat yang disembunyikan. Surat itu di tangan Allison yang kemudian membakarnya. Sementara itu, Lazarus sudah di rumah sakit jiwa karena ingin berbicara dengan Arlo. Kini Lazarus tahu kalau Arlo ternyata pasien ayahnya sehingga bertanya apa Arlo membunuh ayahnya. God works in mysterious ways. Arlo hanya menjawab kalau Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Lazarus tahu kalau Arlo menyerang ayahnya dan tahu semua perkataannya. Arlo menjelaskan kalau Jonathan adalah pria yang lemah dan mengkhianatinya. Arlo ditahan di sini karena dituduh telah membunuh Imogen, namun Arlo membantahnya. Arlo memberitahu semua orang kalau ia tidak membunuh Imogen, namun tak ada satupun yang mendengarkannya. Saat sidang, ia melihat detektif tersenyum saat hakim menghukumnya. Karena penasaran, Lazarus memeriksa berkas dan orang yang memimpin kasus itu adalah Allison. Di tempat lain, Chef membahas tentang kasus kematian Margot. Berdasarkan penelitian, Margot ditusuk pisau berbentuk unik seperti celurit namun belum ditemukan. Kemudian Chef menunjukkannya pada Allison. Chef pikir aneh Jonathan bundir kemudian Margot dibunuh. Chef pikir bagaimana kalau Jonathan juga memang tidak bundir seperti perkataan Lazarus. Sementara itu, Lazarus dan Laura bertemu dan hubungan mereka mulai dekat. Lazarus meminta bantuan Laura untuk memeriksa berkas pasien Jonathan yang dibunuh. Mereka menemukan kalau kasus Cassandra, Harry, dan Arlo semuanya dipimpin oleh Allison. Sebelumnya, Allison pernah berkata ia tidak mengingat Harry padahal ia yang memimpin kasus itu. Tak hanya itu, bahkan pendeta yang dituduh membunuh Harry juga memberi rekaman bundirnya pada Allison namun ia tak melakukan apapun. Kemudian Lazarus menemui Seth. Kini Lazarus menuduh Allison lah yang membunuh ayahnya. Tentunya Seth tidak mempercayainya karena Lazarus sudah menuduh Billy, Sam, dan sekarang Allison. Apalagi Allison adalah atasannya sehingga tuduhan ini sangat serius. Satan, Cassandra, Harry, Imogen, Arlo, dan Margot semuanya dibunuh dan memiliki kesamaan yaitu kenal dengan Jonathan. Dan semua kasus itu dipimpin oleh Allison. Lazarus pikir ayahnya tahu sesuatu sehingga Allison membunuhnya dan membuatnya seperti bundir. Seth tidak ingin mempercayainya karena ia bisa kehilangan pekerjaannya. Ini bukan masalah pekerjaan tapi menentukan yang baik dan salah. Lazarus tidak ingin memaksa Seth namun ia setidaknya ingin membaca berkas yang telah ia kumpulkan. Setelah membacanya, Lazarus dan Seth setuju untuk bertemu dengan Allison di sebuah taman. Lazarus berkata kalau Allison adalah detektif yang memimpin kasus Cassandra, Harry, dan Imogen.
Di kasus Imogen, penyelidikannya sangat rancu dan entah bagaimana Allison membuat Arlo menjadi pelakunya walau ia membantahnya. Lazarus menunjukkan banyak kasus yang pernah dipimpin Allison yang banyak terdapat pasien Jonathan. Lazarus pikir Allison menggunakan pasien bermasalah Jonathan untuk dijadikan kasus atau kambing hitam agar ia bisa berprestasi. Jonathan memergokinya dan karena itulah Allison membunuh Jonathan dan Margot. Tentu Allison membantahnya. Allison ingin berbicara dengan Lazarus berdua sehingga Seth pergi. Allison berkata kalau ia sangat mencintai Jonathan. Seth bisa melihat Allison dan Lazarus bicara namun tidak bisa mendengarnya. Tiba-tiba Allison mendorong Lazarus kemudian men-taser Seth untuk melarikan diri. Lazarus terus mengejarnya sehingga terjadi kejar-kejaran dengan mobil. Mereka ugal-ugalan hingga sampai di posisi di mana mobil tidak bisa lagi berjalan. Mereka melanjutkan kejar-kejaran dengan berlari. Lazarus terus mengejarnya, namun sayangnya Allison terjatuh dan kepalanya terlindas bis yang lewat yang tentunya membunuhnya. Fatality. Waktu berlalu, Seth meminta maaf karena telah meragukannya. Saat sendirian, ia mengingat pembicaraannya dengan Allison. Ternyata Allison sudah menduga sehingga menunjukkan sebuah tape berwarna oranye yang bisa menghancurkan hidup Lazarus. Yang Allison inginkan adalah agar Lazarus melepaskan semua ini. Saat Allison terbunuh tanpa memberitahu siapapun, ternyata Lazarus membawa tape ini. Kemudian Lazarus ke kantor ayahnya dan memutar tape ini di sana. Ternyata ini adalah rekaman suara saat Allison terakhir kali menemui Jonathan. Ternyata selama ini Jonathan dan Allison bekerja sama, namun Allison sudah muak. Awalnya Allison pikir Jonathan membantunya, namun ternyata Jonathan adalah yang membunuh Cassandra, Harry, dan Imogen. Namun Jonathan membunuh mereka dengan pikiran kalau ia membantu mereka melepaskan penderitaan mereka. Cassandra dan Harry mengalami masalah mental yang sudah tak bisa lagi disembuhkan dan pilihan terbaiknya adalah mati. Sementara Imogen adalah kekasih Jonathan yang sedang sakit parah sehingga ia bunuh untuk melepaskan penderitaannya. Jonathan membantu Allison menjebak Arlo, pendeta, dan Neil karena mereka dianggap orang bermasalah. Allison sudah muak Jonathan memanfaatkannya. Allison memberi Jonathan pistol untuk menyarankan Jonathan untuk bundir sehingga Lazarus dan Jenna tidak akan pernah tahu apa yang ia lakukan. Jika Jonathan tidak akan bundir, maka Allison yang akan menyerahkan diri dan tentunya Jonathan juga akan ditangkap. Jonathan tidak ingin Jenna dan Lazarus mengetahui rahasianya sehingga ia memilih bundir. Artinya Jonathan memanglah bundir dan tidak dibunuh siapapun. Satu-satunya pembunuhan yang belum terungkap adalah siapa yang membunuh Margot. Kini Lazarus bisa melihat ayahnya. Lazarus terkejut ayahnya seorang pembunuh, namun menurut Jonathan ia justru membebaskan orang-orang dari penderitaan mereka. Orang pertama yang Lazarus bunuh adalah Cassandra. Alasannya adalah karena Jonathan membantu Cassandra memindahkan tubuh Neil. Jonathan tidak mempercayai Cassandra dan takut ia melapor polisi sehingga ia membunuhnya. Lazarus pikir itu hanyalah alasan. Jonathan membunuh karena ia memang ingin membunuh. Setelah Satan meninggal, Jonathan berubah. Jonathan berkata ia tidak pernah berhenti mencintai Lazarus. Bahkan sebelum bundir, ia ingin bicara dengan Lazarus namun sayangnya ia merejeknya. Jonathan menjelaskan gambar dolmen di surat yang ia tinggalkan adalah ia percaya kehidupan memiliki alur berputar. Anak akan menjadi orang tua mereka. Jonathan seorang pembunuh dan Lazarus juga akan menjadi pembunuh. Lazarus sempat ingin membunuh Sam namun ia berhenti sehingga ia pikir teori ayahnya salah. Lazarus bersumpah kalau ia tidak akan menjadi seperti ayahnya, kemudian Jonathan menghilang. Di tempat lain, Jenna sendirian di rumah. Ia melihat banyak kaset di kamar Lazarus. Ia mendengarkannya dan ternyata itu adalah rekaman Jonathan saat praktek dengan kliennya. Ternyata Lazarus pernah mendengar rekaman ini namun tak mengingatnya. Itulah kenapa saat di kantor ayahnya ia melihat ingatan ayahnya padahal sebenarnya ia pernah mendengarnya dari tape itu. Di malam hari, Lazarus pergi ke rumah Laura namun pintunya tak dikunci. Lazarus masuk tanpa diundang. Lazarus melihat tempat itu berantakan. Yang ia lihat di sana adalah Aiden yang membawa celurit. Ingat, Margot dibunuh dengan menggunakan celurit dan Aiden baru saja membunuh Laura. Seperti perkataan Jonathan, kehidupan berjalan berputar. Jonathan seorang pembunuh dan cucunya kini juga menjadi seorang pembunuh. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime mystery walau sedikit ada bumbu mistis. Mimin kurang suka pemecahan kasus yang ada unsur mistisnya gini. Memang ingatan Jonathan yang Lazarus lihat sebenarnya ia dengar dari rekaman ayahnya.
Tapi Lazarus bisa bicara dengan ayahnya memanglah penampakan. Mimin tetap enjoy nontonnya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Ada lumayan banyak orang yang dibunuh di series ini. Pertama, Sutton dibunuh oleh Sam. Neil dibunuh Cassandra. Cassandra, Harry, dan Imogen dibunuh Jonathan. Sementara Margot dan Laura dibunuh Aiden. Mimin paling gak suka sama pembunuhan Aiden karena memang dibuat cuma agar teori Jonathan tentang kehidupan yang berputar menjadi nyata. Jonathan membunuh dengan alasan untuk membebaskan penderitaan korbannya, tapi apa alasan Aiden membunuh? Walau sepertinya Lazarus memecahkan kasus dengan bantuan hantu, tapi sebenarnya ia menyelesaikannya dari rekaman suara milik ayahnya. Tapi karena sedang stres berat, Lazarus memanifestasikan rekaman itu seolah ia melihatnya langsung. Cuma saat Lazarus dan ayahnya bicara itu memang penampakan, jadi memang masih ada unsur mistisnya. Mimin bukannya gak suka, cuma kurang puas aja, jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya ternyata Jonathan memang bundir dan ia juga sudah membunuh 3 orang. Awalnya Mimin pikir Jonathan dibunuh soalnya Margot juga dibunuh. Mimin suka sama plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Jujur, Mimin gak puas sama tambahan endingnya. Mimin gak suka kenapa Aiden tiba-tiba jadi pembunuh. Awalnya dia creepy soalnya terus ngikuti Lazarus, tapi ternyata Lazarus emang bapak kandungnya. Tapi kenapa di akhirnya ia menjadi psikopat juga? Sama kejahatan Allison yang tadi hukum karena ia mati begitu saja, jadi lumayan anti klimaks. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin lumayan enjoy nontonnya walau si Lazarus ini mudah banget tuduh tanpa bukti. Awalnya ia pikir ayahnya dibunuh Billy, Sam, terus Allison. Tapi ternyata ayahnya emang beneran bundir. Karena banyak kasusnya jadi lumayan maju mundur. Tapi masih bisa dinikmati, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Harlan Coben's Lazarus tahun 2025 adalah 8,3. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.